Untuk mengetahui kondisi terkini di Balai Kota usai Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan positif COVID-19, telah bergabung bersama kita Ratu Rina Windarti yang akan menyampaikan langsung kondisi terkini dari Balai Kota DKI Jakarta. Ratu, bisa dijelaskan bagaimana jalannya kegiatan perkantoran di Balai Kota DKI pasca pengumuman bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur positif? Ya, Alin, pasca Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan positif COVID-19 2 hari usai wakilnya dinyatakan terpapar virus yang sama, memang Pemprov DKI Jakarta memutuskan menutup kantor gubernur yang selama ini digunakan oleh gubernur untuk bekerja. Sebelumnya, kantor Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria juga ditutup usai dirinya terkonfirmasi positif COVID-19. Meskipun kedua kantor tersebut ditutup, namun memang gedung utama Balai Kota DKI Jakarta ini masih tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena memang lokasi gedungnya ini terpisah dengan kantor gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan kami juga melihat tadi masih ada sejumlah ASN di lingkungan Balai Kota yang juga masih bekerja, begitupun juga dengan aktivitas di gedung utama Balai Kota DKI Jakarta yang masih berjalan normal. Memang saat ini Gubernur Anies Baswedan ini tengah menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang telah diterapkan oleh tim medis. Ia mengatakan bahwa akan bekerja dan siap untuk memimpin rapat-rapat yang telah dijadwalkan dan akan dilakukan secara virtual hingga dirinya dinyatakan sembuh. Ia juga memastikan tidak ada kendala dalam menjalankan roda pemerintahan, meskipun selama ini ia akan menjalani isolasi mandiri di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Alin. Ya, Ratu, apakah terlihat ada kegiatan penyemprotan disinfektan, tes hingga pengetatan kegiatan di perkantoran di lingkup Balai Kota DKI Jakarta dari pantauan Anda? Ya, Alin, berdasarkan pantauan kami, memang di sekitar gedung Balai Kota DKI Jakarta ini memang sudah ada sejumlah mobil pemadam kebakaran yang telah bersiaga. Memang Pemprov DKI Jakarta ini telah mengerahkan sekitar 150 petugas pemadam kebakaran untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh gedung Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan ini sudah dimulai sejak Selasa kemarin saat Gubernur Anies Baswedan menyatakan dirinya terkonfirmasi positif COVID-19 dan rencana ini akan dilakukan selama 3 hari berturut-turut ke depan dan akan dilakukan setiap pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Lokasi yang disemprot disinfektan yakni seluruh komplek gedung Balai Kota DKI Jakarta, kemudian termasuk gedung A dan gedung B, tempat saya melaporkan saat ini yang memang biasanya menjadi sehari-hari kantor Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Kemudian ini dilanjutkan ke gedung C dan hingga ke gedung G, kemudian Balai Agung dan juga sekitar wilayah di luar Balai Kota DKI Jakarta. Memang sebenarnya penyemprotan disinfektan ini sudah rutin dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta setiap Jumat sore. Namun dengan adanya kasus terkonfirmasi positif dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernur Riza Ahmad Patria, ini akan dilakukan penyemprotan disinfektan ini akan dilakukan selama 3 hari berturut-turut ke depan sejak Selasa kemarin, Rabu hari ini dan juga esok Kamis. Alin. Oke, Ratu Rina, terima kasih laporan Anda langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Itu kan menunjukkan bahwa artinya virus ini tidak memandang bulu gitu, siapapun bisa terkena termasuk kita gitu. Bahkan pemimpin kita pun yang kita tahu pasti sudah melaksanakan protokol kesehatan pun bisa terkena. Jadi itu memberikan sebuah eee, pengetahuan buat kita bahwa kita harus jauh lebih berhati-hati lagi. Seperti itu sih. Kalau menurut aku itu kan nggak menutup kemungkinan ya, karena dari petugas, maksudnya kinerja dari seorang pimpinan kan emang pastinya terjun ke masyarakat kayak gitu, dan itu emang resikonya gitu, dan itu nggak bakal menutup kemungkinan untuk kena juga kayak gitu. Jadi itu dari bapaknya ya semoga cepat sembuh kayak gitu, dan tetap jangan pernah stres untuk setelah kena penyakit ini sih kayak gitu.
Ya harusnya sih udah cukup lah ya, paling cuci tangan sih sesudah sampai stasiun atau sampai kantor sih, itu aja sih, sama pakai masker sih. Ya kalau hal lain untuk lebih protektif sih, kayaknya sih enggak juga sih. Yang penting sih ya daya tahan tubuh kesehatan sama udah ngelakuin protokol kesehatan aja sih harusnya udah cukup. Nggak perlu terlalu khawatir banget sih, menurut saya gitu sih.